Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar kalian di pagi hari ini? Kade percaya bahwa kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa, siap untuk belajar. Mari adik-adik memulai pelajaran kita di pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu, kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran online di hari ini. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita sama-sama datang sama Tuhan ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Katakan ku bawa, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami mau dengarkan firman Tuhan, kami berdoa. Tuhan Yesus berkati setiap kami, Tuhan Yesus urapi setiap kami. Supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua di pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, kita akan baca di dalam kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Judulnya adalah Maria dan Marta. Kadek baca buat kalian semua ya, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, firman Tuhan ini sangat luar biasa ya adik-adik. Ini cerita tentang dua orang yang bersaudara waktu mereka menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Jadi adik-adik, kita mau belajar dari dua orang ini. Pernah nggak kalian tuh merasa ingin dekat sekali dengan orang yang kalian sayangi? Misalnya dengan mama, atau misalnya dengan papa, atau misalnya dengan Cece, dengan Koko, dengan orang yang kalian sayangi. Pernah nggak kalian merasa ingin dekat sekali? Nah, Kade pernah merasakan hal itu. Kade rindu sekali untuk dekat dengan mama Kade. Waktu hari ini Kade sama mama Kade terpisah tinggalnya. Dan Kade rindu, Kade pengen dekat sekali dengan mamanya Kade. Nah, perasaan yang sama yang Maria ini rasakan adik-adik, dia pengen sekali dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka mampir di rumahnya Maria dan Marta, yang terjadi di sini ada dua hal yang berbeda. Yang Marta dia sibuk sekali melayani di dapur, dia mempersiapkan segala sesuatu, dia memikirkan segala sesuatu. Pikirnya Tuhan Yesus mungkin lapar, dia siapkan makanan, dia siapkan rumahnya, dia siapkan segala sesuatu. Sedangkan Maria, yang Maria lakukan adalah Maria itu duduk di dekat Tuhan Yesus. Maria mendengarkan setiap hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Menurut adik-adik, apa yang Marta lakukan salah atau benar? Gak ada yang salah adik-adik. Apa yang Marta lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Dia melayani, dia mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Kita melayani Tuhan itu sesuatu yang baik. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan itu rindu kita itu mendekat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria memilih tempat yang terbaik. Makanya Tuhan bilang buat Marta, Tuhan bilang engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan segala perkara. Tetapi satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu dia mendekat kepada Tuhan. Adik-adik tahu enggak? Waktu-waktu ini Tuhan itu rindu kita ini datang mendekat kepadanya seperti yang dilakukan oleh Maria. Jadi jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Satu hari Tuhan berikan kita 24 jam. Kita tidur berapa jam? Kira-kira 8 jam kita tidur. Kalau tambah tidur siang jadi ya 10 jam kita tidur. Ada 14 jam yang kita lewati seterusnya. Adik-adik, laluilah itu bersama dengan Tuhan. Ya, sediakan waktu khusus untuk kalian itu datang kepada Tuhan di dalam doa. Pilih waktu-waktu untuk kalian itu selain belajar, selain kalian melakukan tugas di rumah yang diberikan oleh orang tua, selain kalian melakukan aktivitas hobi kalian dan sebagainya, pilihlah salah satu waktu untuk kamu datang mendekat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria.
Waktu kita datang mendekat kepada Tuhan lewat apa Kade? Lewat doa kita. Saat kita memuji menyembah Tuhan di kamar seorang diri, kita sedang meninggikan Tuhan atas hidup kita. Kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu waktu-waktu di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya hidup kita itu dituntun oleh Tuhan. Sepanjang hari kita akan mengetahui, kita akan paham betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan lebih peka untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, itu harus dimulai daripada kita mendekat kepada Tuhan. Caranya kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang pertama, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan dengan berdoa, membaca Alkitab. Kalau Maria, dia punya kesempatan karena waktu itu Tuhan Yesus turun ke dunia, ya. Jadi Maria bisa bertemu dengan Tuhan secara fisik, tetapi hari ini kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan seperti yang Maria lakukan. Kita bisa ketemu dengan Tuhan lewat doa, lewat merenungkan firman, lewat kita melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari, rajin beribadah, dimanapun kalian, tempat di mana kalian bergereja, rajinlah untuk datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah adik-adik, demikian firman yang Kade sampaikan pagi ini. Mari belajar dari Maria hari ini ya, untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan setiap waktu. Mari adik-adik kita mau berdoa untuk mengakhiri devotion di pagi ini, dan kita berdoa untuk penyertaan Tuhan selama kita mengikuti kelas online di pagi hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur buat anugerah, buat kasih, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk pelajaran kami sepanjang hari ini. Kami minta darah Yesus untuk bungkus setiap kehidupan kami supaya semua bisa berjalan dengan baik atas tuntunan Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik atas penyertaan Tuhan. Berkati guru-guru, berkati semua kami Tuhan, sukacita damai sejahtera Tuhan alirkan. Kami tolak setiap gangguan dalam setiap signal ataupun media yang kami pakai Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus supaya kami bisa belajar dengan baik, kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik sekalian, selamat belajar semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.